Selamat datang kembali di Admin Bobapedia. Halo semuanya, wah seneng banget bisa ketemu lagi ya. Udah minum bubble tea enak hari ini? Belum nih, tapi abis ini kayaknya langsung pengen deh. Apalagi hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget buat bubble tea itu sendiri. Apa tuh? Kita mau kupas tuntas sejarah nama-nama bola kenyal favorit kita. Kenapa sih ada yang namanya Pearl, terus kok bisa jadi boba? Apa bedanya sama Fenyuan? Wah, iya aku penasaran banget loh. Apalagi soal nama boba tuh, katanya unik banget ya asal-usulnya. Ceritain dong. Oke, siap. Jadi gini, kita mulai dari akarnya dulu ya. Nama paling dasar dalam bahasa Mandarin buat bola tapioka ini sebenarnya Fenyuan. Fenyuan, Fenyuan gitu ya tulisannya? Betul. Artinya ya kurang lebih bola tepung. Merujuk ke bahan dasarnya kan dari pati tapioka, dari singkong. Cukup simpel awalnya. Oke, Fenyuan. Terus gimana ceritanya muncul nama Pearl atau Zhengchu? Nah, ini kita lompat ke tahun 1986. Di Tainan, Taiwan. Ada kedai teh terkenal, Hanlin Tea Room. Pendirinya namanya Tu Chong He. Hanlin Tea Room. Oke, terus? Dia ini, menurut catatan sejarahnya, waktu itu lihat Fenyuan di pasar Yamuliao. Tapi warnanya putih. Oh, jadi awalnya putih ya, bukan yang hitam kayak sekarang? Iya, awalnya putih. Nah, karena bentuknya bulat kecil dan putih itu, dia kepikiran, wah ini mirip mutiara ya. Ah, Zhengchu. Mutiara dalam bahasa Mandarin kan? Tepat sekali. Makanya, dia tambahin Fenyuan putih itu ke teh susu, terus dinamain deh minumannya Zhengchu Naicha. Atau kalau kita kenal, ya Pearl Milk Tea. Keren ya inspirasinya. Keren banget, puitis gitu ya, dari mutiara. Terus yang hitam gimana ceritanya? Nah, yang hitam itu muncul belakangan. Katanya sih, setelah Fenyuannya dimasak atau direndam pakai gula merah. Makanya, warnanya jadi gelap dan rasanya lebih manis legit. Oh gitu. Pantesan sekarang lebih umum yang hitam ya. Tapi Hanlin katanya masih jual dua-duanya ya? Masih, kabarnya begitu. Jadi bisa pilih mau yang pearl putih original atau yang hitam. Oke, paham soal Pearl. Nah, sekarang nih bagian yang paling bikin penasaran. Nama boba. Bopa. Gimana ceritanya? Nah, ini dia nih bagian serunya. Kita maju sedikit ke tahun 1988 atau sekitar itulah. Masih di Tainan juga. Oke. Ada kedai kecil namanya Caomeng atau Grasshopper. Mereka mulai pakai Fenyuan, tapi ukurannya jauh lebih besar dari Pearl standar punya Hanlin. Gede gitu bolanya. Nah, ukuran besar ini kuncinya ya. Terus hubungannya sama nama boba. Gimana? Aku dengar ada kaitannya sama aktris Hong Kong. Persis. Jadi, Dini, karena ukuran bolanya yang jumbo itu, muncullah julukan baru buat minumannya. Boba Naicha. Boba Naicha. Boba Naicha. Terus? Ternyata, kata boba, poba, itu waktu itu lagi ngetren sebagai istilah slang di Hong Kong, bahasa Kanton. Artinya itu agak sensitif nih. Ah, apa tuh? Jangan bikin penasaran deh. Itu istilah slang buat dada besar. Dan kebetulan banget, ada aktris Hong Kong yang lagi naik daun banget waktu itu. Namanya Ye Zimei, Ye Chimei. Dia terkenal banget karena, ya, lekuk tubuhnya itu. Astaga. Serius, jadi nama boba buat bola tapioka itu asalnya dari julukan aktris seksi gara-gara bolanya gede gitu. Gokil. Haha, iya. Semacam candaan atau permainan kata gitulah. Karena bolanya gede, ya disamain aja pakai istilah slang yang lagi populer itu. Benar-benar nggak disangka ya. Gila sih ini. Dari candaan iseng soal ukuran, jadi nama minuman yang dikenal satu dunia. Luar biasa banget transformasinya. Betul. Nah, lama-lama, khususnya di Taiwan bagian selatan, istilah boba jadi identik sama bola tapioka yang ukurannya besar. Sementara kalau yang kecil tetap disebutnya Zhengzhou atau Pearl. Ah, pantesan. Jadi kalau kita pesen di Taiwan bisa jadi ditanya gitu ya, mau pearl atau boba, tergantung ukurannya. Iya, kemungkinan besar begitu. Jadi beda ukuran, beda nama di sana. Nah, terus cerita belum selesai. Nama boba ini kan nggak berhenti di Taiwan aja. Iya, gimana ceritanya bisa nyebar kemana-mana, sampai ke Amerika segala kan? Betul. Jadi di akhir tahun 80-an atau awal 90-an gitu, banyak imigran Taiwan pindah ke Amerika Utara, khususnya California. Mereka bawa resep dan budaya bubble tea ini. Terus mereka pakai nama boba milk tea di sana.
Ya, mereka memperkenalkan minuman itu sebagai boba milk tea. Nah, orang Amerika kan nggak tahu arti slang aslinya boba itu apa. Oh iya ya, nggak ngerti konteks candaan Yezime itu ya. Iya, nggak ngerti. Jadi mereka lama-lama pakai kata boba itu buat merujuk ke bolanya aja. Kayak, can I add extra boba? Gitu. Jadi artinya bergeser lagi. Wah, menarik banget proses adaptasi bahasanya. Sampai akhirnya masuk kamus Oxford tahun 2018 ya. Keren banget. Iya, sampai diakui secara resmi di Kamus Bahasa Inggris. Perjalanan yang luar biasa banget kan? Dari pasar di Tainan, jadi candaan yang terinspirasi aktris, jadi istilah global. Sungguh, dari Fen Yuan yang artinya cuma bola tepung, jadi Zianchu yang indah kayak mutiara, terus jadi boba yang lahir dari budaya pop dan humor. Gila sih ceritanya. Benar-benar rangkuman yang pas. Ini bikin kita mikir ya, saat kita nikmatin bubble tea favorit kita. Iya banget. Jadi buat Anda semua yang lagi dengerin, coba deh perhatikan lagi pas pesan minuman nanti. Anda tim pearl yang kecil mungil atau tim boba yang besar dan kenyal. Sekarang jadi tahu kan, ada cerita panjang di balik nama itu. Dan mungkin ini juga jadi pertanyaan menarik buat direnungkan. Seberapa sering sih istilah sehari-hari yang kita pakai itu punya asal-usul yang sama mengejutkannya, sama uniknya, kayak boba, yang ternyata tersembunyi di depan mata kita. Wah, ya juga ya. Bikin penasaran sama cerita di balik kata-kata lain jadinya. Betul. Oke deh, kayaknya itu dulu penelusuran kita kali ini. Seru banget ya ngobrolin asal-usul nama boba dan pearl ini. Seru banget. Jangan lupa nantikan pembahasan menarik lainnya di episode berikutnya dari It's Been Bobapedia. Sampai jumpa! Sampai jumpa!